Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Temanya cukup menantang. Saya tidak tahu jenengan bisa ngikuti buatan kita tema ini. Apa temanya? Semangat uswatun hasanah Rasulullah menuju Indonesia Emas 2045. Tahu atau tidak Indonesia Emas 2045? Adik-adik tahu apa? Tahu? Tidak tahu. Yang remaja tahu atau tidak? Bapak Ibu sami mawon. Kenapa kira-kira disebut Indonesia Emas 2045? Kenapa? Kalau Indonesia Emas itu identik dengan angka berapa? Indonesia kalau emas itu identik dengan angka berapa? 100. Berarti 2045 genap 100 apa? 100 tahun Indonesia merdeka. Sampun paham? Berarti sudah selesai ya? Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan panutan kita, manusia mulia ini adalah uswatun hasanah. Nah, Allah sudah dawuh sangat jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya, Dek? Ayo. Apa artinya? Itu dah itu. Kok pinter jawabnya? Ya itu dah artinya gitu ya. Apa yang remaja? Apa artinya? Ya, teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Nah, laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya ada diri pada Rasulullah. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, jadi ini poin yang pertama. Rasulullah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan buat kita semuanya, rahmatan lil alamin. Nah, kemudian Allah perintahkan gini, Allah dan malaikatnya saja selalu bersalawat kepada Rasulullah. Gimana kira-kira bunyinya ayatnya? Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Rasulullah. Apalagi kita orang beriman yang mengaku diri kita orang beriman, maka kita harus selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang hari ini belum selawat kepada Rasulullah? Sampai malam ini, dari bangun tidur sampai malam ini, ada yang belum berselawat? Sudah semua, nggih? Tadi adik-adik kita, remaja, anak-anak kita sudah pada selawat. Saya yakin jenengan pada ngikuti loh. Ini sudah berkali-kali, bahkan puluhan kali atau ratusan kali, bahkan ada yang ribuan kali. Subhanallah. Karena Allah dan Rasul dan malaikat selalu berselawat. Apalagi kita orang beriman, semakin banyak berselawat, semakin lebih baik. Nah, ini poinnya. Jadi Maulid Nabi ini menjadi momentum kita untuk menguatkan semangat, menjadikan Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan terbaik, dan kita diingatkan untuk selalu memperbanyak sholawat. Nah, yang poin pertama sudah selesai. Kemudian selanjutnya terkait dengan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini rodo abot ini. Saya harus mencari cara bagaimana agar jenengan bisa mudah memahami gitu ya. Menuju Indonesia Emas 2045. Berapa tahun lagi berarti dari sekarang, Bapak Ibu? Berapa tahun lagi? Ayo dihitung. Sekarang tahun berapa? 2023. Berarti berapa tahun lagi? 22. Plus minus 22 tahun lagi. Kira-kira panjenengan masih ada semua atau tidak?
Insya Allah. Insya Allah masih atau enggak? Masih. Ya, insya Allah kan ada dua loh. Ya insya Allah. Bismillah. Allah masih panjangkan umur kita, umur yang barokah. Amin. Nah, saya beri gambaran begini. Kenapa sih penting Indonesia Emas 2045 ini? Bagaimana kita melihat teladan Rasulullah yang baik khusus terkait dengan obsesi ini, terkait dengan motivasi ini, terkait dengan semangat ini, terkait dengan visi jauh ke depan gitu. Yang kita juga belum tentu Allah panjangkan umurnya sampai tahun itu gitu ya. Tapi kenapa kita perlu punya mimpi, obsesi, cita-cita, keinginan Indonesia emas? Indonesia yang apa? Indonesia yang sukses, Indonesia yang masuk 5 besar dunia di antara negara-negara besar di dunia ini. Kalau sepengetahuan jenengan, negara besar di dunia ini kira-kira negara apa? Amerika, terus Rusia, terus Indonesia, Jepang, terus Cina, terus Belanda. Kok nggak ada yang nyebut Indonesia loh? Indonesia. Orang pede kayak ya. Indonesia udah hebat atau belum gitu ya. Nah, kalau secara kuantitas, secara jumlah, kita ini sudah masuk 5 besar dunia, Bapak Ibu. Secara jumlah penduduknya. Yang pertama paling banyak penduduknya di dunia negara apa? Cina. Berapa jumlahnya? Oh, yang paling cepat jawabnya yang sebelah kiri saya ini anaknya ya. Berapa jumlahnya, Dik? Banyak apa ya iso? Wake, banyak. Banyak itu piro? Ayo. Berapa? Indonesia berapa jumlah penduduknya? Indonesia berapa? 280 juta. Oke, hampir mendekati. Nah, kalau Indonesia saja 275 juta, kira-kira Cina itu berapa penduduknya? Sampai 1 miliar atau enggak? Berapa? 1,3 kata Bapak. Benar apa betul? 1,3 itu India plus minus, berarti Cina 1,6, 1,5 sampai 1,6 miliar. Kemudian yang nomor 2 adalah India. Kemudian yang nomor 3 adalah Amerika. Nomor 4 siapa? Indonesia. Itu kalau dari jumlah penduduk. Kalau kemakmuran, kemajuan dari sisi ekonomi, teknologi, militer, politik, dan lain-lain sebagainya, kira-kira Indonesia sudah masuk 5 besar dunia atau belum? Sudah. Yang sudah itu semangat, optimis, pokoknya ubah aja gitu ya. Faktanya masih belum, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu motivasi, semangat yang tinggi sampai 2045 nanti Indonesia emas, Indonesia masuk 5 besar negara di dunia, tidak hanya dari jumlahnya, tapi sisi kualitas, ekonominya juga hebat, militernya juga hebat, pendidikannya juga hebat, dan lain-lain sebagainya, semua hebat. Ini gimana caranya? Nah, kita coba belajar dari Rasulullah. Rasulullah ini dan para sahabat optimisme menuju masa depan kejayaan Islam itu luar biasa. Ada yang pernah dengar cerita perang Khandaq? Khandaq itu artinya apa? Ayo. Parit, ya. Rasulullah dan para sahabat menggali parit. Parit itu dalam dan lebar, nggak bisa kuda melompat gitu ya. Kemudian panjangnya sangat panjang. Dan ketika Rasulullah ikut terjun langsung menggali parit,
yang kondisinya sangat-sangat payah. Sangat payah. Kenapa? Karena lapar. Saking laparnya, perutnya kosong. Untuk bisa kuat gali batu tadi, gali tanah tadi, gali pari tadi, perutnya diganjel. Dengan apa? Dengan batu. Adik-adik pernah nggak saking laparnya ganti perut dengan batu? Ganjel perut dengan batu? Enggak. Ya enggak dimasukkan, ganjel di sini gitu loh, nggak usah ditelan. Ya, itu gambarannya. Tapi Rasulullah ketika gali parit menyentuh batu yang keras, mengeluarkan cahaya sinar. Ketika kondisi itu Rasulullah masih punya obsesi semangat luar biasa. Ini tanda-tanda kita menaklukkan apa? Negara mana ya waktu itu yang adidaya kayak sekarang, kayak tadi Amerika, Cina, Rusia. Negara mana? Belum ada Soviet. Apa? Yang sangat jaya ketika itu Romawi dan Persia. Nah padahal ini Islam itu, ini baru tahun ke-5 Hijriah, masih sangat lemah, belum dipandang di negara-negara tetangga aja belum kelihatan, apalagi di dunia. Tapi Rasulullah kondisi sudah berat, sulit, sudah diancam oleh musuh dari segala sisi. Mungkin kalau secara logika manusia bisa selamat aja udah alhamdulillah. Tapi lihat obsesinya, lihat motivasinya, semangatnya. Ini tanda-tanda Allah menunjukkan bahwa kita akan menaklukkan Romawi dan Persia. Adik-adik kira-kira berani nggak gitu? Saatnya nanti 2045 kita akan menjadi negara adidaya. Siap? Siap? Siap. Mau bangun nanti dua ya, saya ragu ya ini. Enggak ya? Bismillah ya. Bapak Ibu siap bangun nanti dua? Siap. Masalah dananya nggak usah dipikirin. Banyak dari umat di mana-mana. Yang penting jenengan kompak, serius, benar-benar siapkan. Insya Allah kasih jalan. Amin. Saya lanjutkan. Itu motivasi, semangat yang ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa kita umat Islam harus memiliki mindset, harus memiliki pola pikir yang baik, pola pikir pemenang, apapun kondisinya. Adik-adik, ada yang sampai di sini tadi, ada yang belum makan malam belum? Atau makan suruh? Oh belum semua. Ini panitia nyiapkan makan malam atau tidak? Oh disiapkan Pak. Oh masya Allah. Tenang aja. Sik ya, sabar ya, delok ya. Masih sabar? Masih. Lanjut apa udah? Serius. Nek lanjut, sik delok dulu ya, sebentar dulu ya, tenang dulu. Ini yang perlu diperhatikan yang di sini. Kalau ibu-ibunya udah kusut sekali. Jadi saya seling minggu ke sini aja. Apalagi bapak-bapaknya gitu. Nah, saya lanjutkan ya, adik-adik dengerin baik-baik ini. Adik-adik ini juga masih anak-anak, masih remaja, nanti dewasa. Masih panjang. Maka dari sekarang, siapkan mental, siapkan mindset, pola pikir pemenang. Pola pikir yang hebat, apapun kondisinya nanti. Pernah dengar nggak, adik-adik, Jepang itu diluluh lantakkan dengan apa? Oleh bom. Siapa yang ngebom? Amerika. Apa nama bomnya? Di mana? Tempatnya di mana yang hancur? Nagasaki dan Hiroshima. Tahun berapa? Nggak tahu. Perhatikan ini. Jepang itu luluh lantak hancur dengan bom yang maha dahsyat ketika itu. Hancur, habis. Kayaknya nggak akan mungkin Jepang itu bisa bangkit lagi. Dihabisi, dibom yang dahsyat ketika itu oleh Amerika. Tapi apa yang dilakukan oleh Jepang? Apakah Jepang balas dengan bom juga? Enggak. Apakah Jepang membalas dengan kekuatan militer? Tidak.
Apa balasan yang dilakukan oleh Jepang sehingga Jepang hari ini menjadi salah satu negara hebat di dunia? Belajar. Bagus. Yang tadi saya katakan, Jepang punya mindset, punya mental pemenang. Sama yang dilakukan Korea Selatan baru-baru ini. Ini kalau anak-anak kan sekarang, kalau remaja, anak-anak gitu ya, ingat dengan Korea. Ibu-ibu juga ya, yang ngetren Korea itu apanya, Bu? Drakor ya. Oh, ini pintar apa tadi? BTS, apa lagi? Wih, hafal gitu. Nah, sekarang Jepang itu produknya ketika diluluhlantakkan oleh Amerika, yang dilakukan Jepang itu mindset seluruh rakyatnya dan para pemimpinnya didrill, dimotivasi luar biasa dahsyat. Tidak boleh ada rakyatnya yang punya mental pecundang atau mental kalah. Sekarang saya kasih tahu apa bedanya mental pemenang dan mental pecundang. Pemenang adalah orang yang selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Saya ulangi, ini penting ya, mindset, pola pikir. Pemenang orang yang selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Sementara pecundang orang yang selalu mencari alasan untuk apa? Untuk menguatkan kegagalannya, ketidakbisaannya, ketidakmampuannya. Nah, inilah yang dibangkitkan oleh Jepang saat itu. Dari sisi budayanya, dari sisi ekonominya. Sehingga kita kalau ke Indonesia naik sepeda motor, nyebutnya motor itu pun namanya Honda. Padahal mereknya Yamaha, Suzuki, Jialing, macam-macam. Tetap nyebutnya Honda. Produk siapa Honda itu? Jepang. Sudah ada di seluruh dunia, termasuk di Amerika sendiri. Dan begitu banyak produk-produk lain. Sampai hari ini bahkan restoran Jepang itu ada di mana-mana. Di Bali ada atau tidak restoran Jepang? Banyak. Termasuk Korea juga begitu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini penting dalam rangka kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kuatkan mindset, kuatkan mental. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, kita umat Islam itu punya jiwa optimisme tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, saya kasih contoh saja. Ada namanya sahabat yang sangat apa? Abdurrahman bin Auf. Sangat apa? Sangat kaya. Bukan hanya kaya, sangat kaya. Nah, ada yang tahu nggak orang terkaya di dunia siapa namanya? Elon Musk. Kok Elon Musk? Dari mana? Siapa lagi? Selain Elon Musk, siapa lagi? Nabi Sulaiman. Yang sekarang Mr. Beast. Pinter-pinter area-area ini ya. Pinter anak-anak karo ibu karo bapak ini. Begitu bukan. Nah, saya kasih tahu, orang terkaya di dunia itu hartanya hanya 3.500 triliun. Pakai atau enggak 3.500 triliun? Pakai. Jenengan punya uang 100 juta aja seneng apa badan? 100 juta seneng apa badan? Sebenarnya ya Allah, sepiro ya duit 100 juta itu. Nek dicairkan dari bank uangnya 1.000 rupiahan gitu ya, 100 juta penuh nggak ruangan ini kira-kira? 100 juta banyak. 1 miliar banyak atau tidak? 100 miliar? Bisa nggak jenengan bayangkan uang 100 miliar? Udah mulai sulit. 1 triliun lebih sulit. Bayangkan 3.500 triliun. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf kalau uang saat itu dikonversi hari ini? Nah, kira-kira berapa coba?
Berapa? Ayo nggak apa-apa, sebut aja. Salah bener nggak urus, yang penting jawab. Kira-kira berapa? Kalau sekarang orang terkaya di dunia kekayaannya 3.500 triliun. Nah, Abdurrahman bin Auf ini sangat kaya. Bahkan kekayaannya melebihi dari orang kaya hari ini. Kalau hartanya hari itu dikonversi uang hari ini. Kira-kira berapa jumlahnya? Saya kasih tahu. Wih, mantap. Ini saya dapat informasi dari Ustadz Adi Hidayat. Saya yakin beliau sudah berusaha mencari beberapa literatur ya. Kata beliau, Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya kalau dikonversi dengan hari ini sama dengan 72.000 triliun. Bayangkan 3.500 dibanding 72.000. Berapa kali lipat itu? Maksud saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Rasulullah uswatun hasanah, suri toladan kita itu hebat. Dari kecil sudah dididik langsung oleh Allah dengan kondisi yang memang dikuatkan mentalnya dan mindsetnya. Lahir sudah nggak punya bapak. Setelah itu usia berapa ibunya meninggal? 6 tahun. Setelah itu ikut pamannya. Pamannya juga meninggal. Luar biasa. Usia 12 tahun. Bisnis sudah keluar negeri. Dahsyat itu. Ada yang usia 12 tahun di sini apa? 12 tahun. Wani orang bisnis di Singapura, Malaysia. Hah? Masih buangin saya masih ini gitu. Tapi luar biasa, Rasulullah seusia adik-adik sudah bisnis ke luar negeri gitu. Motivasi itulah yang dibangun membuat negara kita nanti agar tahun 2045 kita benar-benar bisa menuju Indonesia Emas. Kuatkan mindset dan mental kita. Yang kedua, nah kalau mindsetnya sudah kuat, mentalnya yang kuat, yang kedua apanya yang harus kuat? Rasulullah itu yang menonjol itu, uswatun hasanah yang menonjol itu apanya? Bapak Ibu, apanya? Apanya? Akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Sulit kita sampai bayangkan gitu ya. Kita sering dengar kan para ustadz itu cerita Rasulullah jalan setiap hari begitu lewat dikasih jus. Jus beneran atau jus susan? Diludahi, cuk. Marah Rasulullah? Terus tiap hari lewat diludahi, cuk. Begitu suatu saat Rasulullah lewat, mana yang masih jus kok enggak ada? Ternyata sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dijenguk. Kira-kira kalau kita nyontoh seperti itu bisa nopo mboten Bapak Ibu? Kalau jenengan lewat mau ke musola diludahi orang, cuh gitu. Piye kira-kira? Ngajak berantem gitu ya. Oh, ngamuk gitu. Rasulullah tersenyum. Dan nggak hanya sekali, berkali-kali, tiap hari lewat terus begitu. Dahsyatnya begitu sudah nggak ada yang ludah, ditanya kemana yang biasa ludahi aku. Sakit, begitu sakit ternyata orang yang pertama yang menjenguk adalah Rasulullah. Itu akhlak luar biasa Bapak Ibu. Maka Allah jauh. In ahsantum li'an wa in asahtum falaha. Orang yang berbuat baik, kebaikannya itu untuk siapa? Orang yang berbuat baik kepada orang lain tentunya kebaikannya itu balik kepada diri sendiri. Jadi jenengan kita semua Bapak Ibu harus termotivasi dengan akhlak Rasulullah ini. Rasulullah sudah dihina, diludahi. Jenengan pernah dengar kisah lain? Seorang Yahudi kafir Quraisy, udah miskin, buta, tua, peminta-minta, setiap hari oleh Rasulullah diapain? Disuapin, disulangi.
Tidak hanya sekedar disulangi, tapi sebelum disulangi dimamah dulu. Apa mamah itu? Dikunyah. Biar apa? Biar lembut. Kenapa? Karena si Yahudi nggak punya gigi. Jadi jangan bayangkan roti kita sekarang. Roti di saat itu di Arab ya keras, atos. Kalau nggak punya gigi nggak bisa, dihaluskan Rasulullah. Disulangi. Setiap disulangi, Rasulullah itu dicaci maki, dihina bisa-bisa. Dasar itu Muhammad. Karena buta kan dia nggak tahu. Menipu, pembohong, tukang sihir, macam-macam. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Tetap disulangi. Disulangi. Besoknya tiap hari terus gitu. Kira-kira Bapak Ibu, panjenengan semuanya mampu nggak kira-kira melakukan begitu? Sulit ya. Saya lah, bukan panjenengan, saya. Nggak bisa bayangkan Bapak Ibu. Tapi sekecil apapun, itu harus jadi obsesi, motivasi kita untuk selalu berbuat baik seperti itu akhlak Rasulullah. Sehingga dakwah yang luar biasa, apalagi kita ini di Bali, kita ini di Denpasar, yang kita mayoritas kedua, kalau nggak nyebutnya minoritas. Maka dakwah dahsyat kita Bapak Ibu, bukan kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, nggak harus baca suci Al-Quran, tapi dakwah kita yang luar biasa, akhlak kita, perilaku kita, attitude kita kepada saudara kita sesama muslim atau kepada saudara kita yang non muslim. Tunjukkan bahwa itu loh Islam seperti ini. Walaupun kepada saudara kita non muslim, kita tetap harus berperilaku baik, bersikap baik seperti yang ditunjukkan Rasulullah itu. Sudah nyulangi, begitu nyulangi dengan sabar, dengan tulus, dicaci maki, dihina. Oh, kalau kita mungkin sekalian kayak racun tikus gitu ya. Pak nyamuk. Iya, Pak nyamuk. Saking keselin. Tapi Rasulullah enggak. Asbab itulah akhirnya kedua-duanya itu akhirnya masuk Islam, bersahadat karena akhlak Rasulullah yang mulia. Ini yang nomor 2. Yang terakhir, saya lihat sudah mulai kurang konsentrasi lagi. Lanjut apa lanjut? Lanjut terus saja. Ya, sebentar lagi, tenang. Yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Mindset atau mental pemenang. Yang kedua akhlak gitu. Nah, yang nomor 3, perhatikan Bapak Ibu, ini kita melihat hari ini fenomena yang terjadi hari ini, ya tentu kita menjadikan contoh tauladan bagaimana Rasulullah dan para sahabat dahulu yang awalnya Islam itu tidak dikenal. Bahkan dakwah 13 tahun di Mekah, 3 tahunnya itu Syriatul dakwah sembunyi-sembunyi. 10 tahun baru mulai terbuka. Kemudian setelah itu hijrah di Madinah, hanya butuh 10 tahun saja setelah di Madinah. Totalnya berapa tahun Rasulullah? Berapa? 23 tahun. Tapi bisa menyulap, bisa melakukan perubahan dunia ketika itu luar biasa dahsyat. Arab yang jahiliyah dirubah oleh Rasulullah menjadi Arab yang penuh peradaban yang luar biasa dahsyat. Maka poin berikutnya, setelah mental kita, mindset kita, akhlak kita, maka yang terpenting adalah actionnya, eksekusinya. Nah, ada kalimat begini. Adik-adik tahu nggak artinya ini? Ini bahasa Jawa ini. Ini mayoritas Jawa apa buatan ini? Jawi itu. Nggih. Oh nggih. Yang nggak tahu tanya temennya ini. Ini bahasa Jawa. Bahasanya begini. You cannot fly. Bahasa Jawa loh. Oh, bahasa Jawa. Dengerin adik-adik ini yang tahu artinya ini. If you cannot fly, run. Apa artinya? If you cannot fly, jika kamu tidak bisa, fly itu apa? Terbang. Run. Apa run itu? Lari. Nah, kalau kamu tidak bisa terbang, maka larinya. Lari. If you cannot run, walk. Nah, apa?
Jika kamu tidak bisa berlari, maka jalan. Nah, yang terakhir, if you cannot walk, merangkak. Apa artinya merangkak? Hah? Bahasa Inggrisnya merangkak apa? Hah? Tahu enggak? Ngesot. Oh, pinter. Ya, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya. Ini poin pentingnya. Poin pentingnya, kita harus terus bergerak. Kita harus terus action. Kita harus terus bertindak. Apapun yang bisa kita lakukan, karena umat Islam, apapun yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya dinilai oleh Allah ibadah. Ketika yang kita lakukan adalah dalam kebaikan. Allah dawuh gini, wa ma khalaqtul jinna, tidak kuciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun, beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, semangat kita ini di dunia ini adalah mengumpulkan peluang-peluang amal ibadah kebaikan. Yang ini untuk kebaikan kita di dunia sekaligus kebaikan di akhirat yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Nah, maka bersyukur kita ini. Iman Islam yang ada dalam dada kita, ini nikmat terbesar yang tidak diberikan oleh umat lainnya. Dengan Islam dan iman ini, kita bisa sukses dua hal sekaligus. Sesuai doa kita sehari-hari yang tadi dibaca adik-adik. Gimana doanya? Rabbana atina sukses di mana? Dunia dan akhirat. Itulah yang harus jadi obsesi kita. Masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini kita kuatkan dalam diri kita, semuanya, karena mayoritas negara kita adalah muslim. Muslim adalah contohnya Rasulullah, uswatun hasanah, suri dan luar biasa dari semua sisi. Ketika kita punya obsesi mimpi yang besar untuk membuat Indonesia menjadi benar-benar cita-cita kita, Indonesia emas 2045 masuk 5 besar dunia, tidak hanya jumlahnya, tadi secara kualitas, maka yakin itu akan bisa terwujud. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan manfaat bertemunya kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musola ini segera diperbesar naik ke atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaahnya semakin lebih banyak, lebih istiqomah. Sehingga kalau saya kesini lagi melihat sudah mulai bongkar, alhamdulillah. Nggak usah dipikirkan sendiri. Sekarang udah zaman sosmed disebarkan ke seluruh Bali, seluruh Indonesia. Oh besar, kalau mikirnya sendiri besar. Kalau mikirnya rame-rame jadi nggak besar. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.